Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Pertama-tama puja dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah berkat rahmat, karunia, hidayah dan inayahnya jua kita pada subuh hari ini masih mampu untuk bangun, berjalan ke masjid ini untuk menegakkan perintah Allah, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid kita ini. Walaupun sebagian di antara kita, termasuk saya, tadi malam baru selesai jam 1:30 kita mengadakan pemilihan ketua TKI di masjid ini. Namun alhamdulillah Allah masih memudahkan kita. Allah masih memudahkan kita untuk melaksanakan perintah Allah, menegakkan sholat berjamaah di masjid kita tercinta ini. Bapak-bapak dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, kalau 1 bulan yang lalu atau pada pertemuan yang lalu kita membahas masalah sholat musafir, yaitu tentang mengqashar. Seperti yang kita sudah jelaskan bahwa ada sekurang-kurangnya 3 sholat musafir, yaitu sholat qashar, sholat jamak, dan sholat di atas kendaraan. Bagian pertama dari sholat musafir ini kita sudah bahas, yaitu tentang qashar. Maka pada kesempatan pagi ini kita lanjutkan dengan membahas bagian yang kedua, yaitu menjamak sholat. Mengqashar sholat kemarin kita cukup banyak kita bahas, ya. Maka pada subuh hari ini kita akan bahas kelanjutannya. Sedikit ini mengqashar sholat. Di sini kita terakhir membahas tentang mengqashar sholat, yaitu sholat sunnah bagi musafir. 4 imam mazhab tidak dimakruhkan mengerjakan sholat sunnah di perjalanan. Ibnu Umar tidak membenarkan mengerjakan sholat sunnah di perjalanan. Kemudian kita juga bahas siapa yang tertinggal sholat di tempat mukim
lalu dia harus mengqadanya dalam perjalanan, maka harus mengqadanya dengan sempurna. Sampai di sana kita bahas tentang mengqasar salat. Sampai di situ kita membahas tentang mengqasar salat. Maka subuh kali ini kita bahas tentang menjamak salat. Maaf suara saya agak serak ya, karena tadi malam cukup panjang perdebatannya ya. Hadis yang ke-32 dari Anas, jika Rasulullah melakukan perjalanan sebelum matahari condong ke barat, maka beliau mengakhirkan sholat zuhur hingga waktu asar. Setelah itu beliau akan singgah sebentar dan menggabungkan kedua sholat zuhur dan asar. Namun jika matahari telah lebih condong ke barat, maka beliau akan terlebih dahulu sholat zuhur, baru kemudian menunggang untanya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Artinya apa? Jika Rasulullah melakukan perjalanan sebelum matahari condong ke barat, artinya adalah sebelum waktu sholat zuhur, maka yang dilakukan oleh Rasulullah adalah mengakhirkan sholat zuhur hingga waktu asar. Setelah itu beliau akan singgah sebentar. Artinya kalau beliau berangkat sebelum zuhur, maka sholat zuhurnya diakhirkan atau dijamak dengan sholat asar. Tapi kalau beliau berangkat setelah masuk waktu zuhur, maka yang beliau lakukan adalah sholat zuhur terlebih dahulu. Bukan menarik sholat asar ke depan, tapi beliau sholat zuhur terlebih dahulu, kemudian baru berangkat. Enggak ditarik sholat asarnya ke depan, tapi beliau sholat zuhur, walaupun beliau tahu bahwa ini akan perjalanan yang panjang, tapi beliau tidak menarik sholat zuhurnya ke depan. Tapi kalau beliau berangkatnya sebelum zuhur, maka zuhurnya ditarik ke belakang. Ini arti hadisnya, makna hadisnya. Artinya apa? Pertama adalah waktu beliau berangkat, beliau kan belum safar, walaupun sudah merencanakan untuk berangkat melakukan perjalanan, maka pada saat itu beliau tidak menarik sholat asar ke depan, tapi tetap sholat zuhur, kemudian setelah itu baru nanti beliau berhenti pada waktu sholat asar ya. Jadi bukan berarti kalau setelah zuhur kemudian nggak apa-apa deh nanti dijamak saja dengan asar, nggak boleh ya, bukan begitu caranya. Waktu masuk sholat zuhur, maka sholat zuhur dulu. Sholat zuhur dalam keadaan biasa, beliau karena belum musafir, maka setelah itu beliau akan melakukan sholat asar di perjalanan. Ini hadis riwayat muttafaqun alaih. Kemudian hadis yang ke-33 dari Ibnu Umar radhiyallahu an, yaitu ketika ia dimintai tolong oleh beberapa kerabatnya yang ia semangat sekali dalam berjalan sampai tertinggal waktu sholat maghrib hingga hilang mega di ufuk timur. Tidak lama kemudian Ibnu Umar singgah sebentar, lalu menjamak sholat maghrib dan sholat isya-nya. Usai sholat, Ibnu Umar memberitahu kepada keluarganya bahwa Rasulullah SAW juga pernah melakukan hal yang sama ketika asyik berjalan. Ini merupakan dalil kalau tadi zuhur dengan asar, maka ini dalil mengatakan menjamak sholat itu bisa dengan maghrib dan isya ya. Kalau terlupakan atau tersibukkan atau dalam betul-betul tidak dalam perjalanan ya, dalam perjalanan
sehingga beliau melakukan sholat maghrib dan sholat isyanya pada waktu yang bersamaan. Ini hadis riwayat At-Tirmizi. Kita lanjutkan. Dari Mu'az radhiyallahu anhu bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam masa perang Tabuk, jika beliau melakukan perjalanan setelah maghrib, maka beliau akan memajukan pelaksanaan sholat isya. Artinya beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan sholat isya bersama dengan maghrib. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi. Nah, diperhatikan ya. Ini hadis tentang jamak takdim, ya, jamak takdim. Artinya menarik ke depan. Kalau tadi dua hadis cerita adalah menarik ke belakang, ya. Hadis ini menjelaskan bahwa ini bisa ditarik ke depan, tetapi dengan catatan bahwa Nabi saat itu sudah berada dalam keadaan safar, ya. Dari Mu'az radhiyallahu anhu bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam masa perang Tabuk, ya. Artinya Rasulullah berada pada masa perang Tabuk. Rasulullah tidak melakukan jamak takdim di awal perjalanan, tapi memang Rasulullah melakukan jamak takdim pada saat beliau sudah berada di dalam perjalanan. Itu artinya apa? Artinya adalah semua jamak itu dilakukan dalam perjalanan, dalam proses perjalanan, ya. Kalau kita membahas masalah qasar kemarin, bahkan sudah sampai pun itu masih disunahkan untuk mengqasar sampai beberapa hari ke depan. Karena Rasulullah mencontohkan, tetapi beda dengan jamak. Jamak itu hanya dilakukan dalam perjalanan. Setelah sampai enggak lagi. Jadi dari Mu'az radhiyallahu anhu bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam masa perang Tabuk, jika beliau melakukan perjalanan setelah maghrib, maka beliau akan memajukan pelaksanaan sholat isya. Artinya beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan sholat isya bersama dengan sholat maghrib. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi. Nah, hadis yang ke-35 dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, demi zat yang ada Tuhan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan sholat kecuali pada waktunya, kecuali 2 sholat saja. Beliau pernah menjamak sholat zuhur dan asar ketika berada di Arafah, dan juga sholat maghrib dan isya yaitu di Muzdalifah. Dari hadis ini, dari hadis Ibnu Mas'ud ini tergambarkan bahwa Rasulullah itu dalam masa hidupnya itu selalu sholat pada waktunya. Jadi di dalam hadis ini tergambar bahwa jamak itu dilakukan oleh Rasulullah sedikit sekali, jarang sekali, hanya betul-betul dalam keadaan terdesak, dalam keadaan safar. Berbeda halnya dengan qasar. Qasar Rasulullah sudah sampai pun di tujuan pada waktu penaklukan kota Mekah. Rasulullah pernah beberapa hari berada di kota Mekah, dan selama berada di kota Mekah, walaupun tidak dalam perjalanan, beliau melakukan qasar, tapi tidak jamak, dan tidak jamak. Jadi ini bedanya antara qasar dengan jamak. Kalau qasar itu kan meringkas, ya, dari 4 menjadi 2. Kalau jamak menggabung. Nah, kalau qasar itu telah sampai pun di tujuan, tapi masih beberapa hari dalam perjalanan, masih beberapa hari di tempat tujuan, dan tidak berniat panjang,
maka selama itu disunahkan untuk melakukan qasar. Tapi kalau jamak hanya dilakukan dalam proses perjalanan dari A menuju kota B, selama perjalanan dari A menuju kota B, disitulah jamak. Sampai di kota B, walaupun hanya perlu 1 hari atau 2 hari berada di kota B, tidak lagi menjamak, tapi mengqasar disunahkan. Ya, mengqasar disunahkan kalau dia sholat munfarid, tapi menjamak tidak lagi boleh. Jamak itu hanya dalam proses dari kota A ke kota B atau dari kota B ke kota A. Jadi kita kadang-kadang menyamakan antara jamak dan qasar. Udahlah, pokoknya jamak ya qasar, pokoknya qasar ya jamak, gitu kan. Tidak. Jamak dan qasar itu 2 hal yang berbeda. Bukan satu, bukan sama. Kalau qasar berarti otomatis jamak, enggak. Atau jamak otomatis qasar, enggak. Ya. Jadi kalau jamak, ya, itu dalam perjalanannya. Kalau qasar, masa musafirnya. Ya. Menjamak sholat karena uzur dan safar. Dalam mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, boleh menjamak sholat antara zuhur dan asar atau maghrib dan isya, baik takdim ataupun takhir. Nah, tapi ini 3 mazhab. Kalau kemarin kita lihat mengqasar, keempat imam mazhab itu sepakat mengqasar itu adalah sesuatu sedekah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tetapi untuk menjamak mereka berbeda pendapat. 3 mazhab mengatakan, Maliki, Syafi'i dan Hambali, boleh dengan catatan terpenuhi persyaratannya, ya, terpenuhi persyaratannya, maka boleh menjamak dalam perjalanan itu. Tetapi di dalam mazhab Hanafi tidak boleh menjamak 2 sholat karena uzur atau safar. Jadi di dalam mazhab Hanafi enggak ada itu sholat menjamak itu, walaupun dia dalam keadaan uzur ataupun dalam keadaan safar, maka tidak ada menjamak itu di dalam mazhab Hanafi. Tapi di dalam mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali mengatakan bahwa boleh kalau syarat menjamaknya terpenuhi. Mazhab Hanafi tidak membolehkan walaupun dalam keadaan safar ataupun walau dalam keadaan uzur. Kenapa? Karena Rasulullah itu memang betul-betul dalam keadaan kritis atau dalam keadaan tertentu yang mendesak beliau melakukan jamak. Sehingga di dalam mazhab Hanafi menjamak itu tidak diperbolehkan, ya. Tapi kalau di kalangan kita mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali boleh kalau menjamak itu terpenuhi persyaratannya. Nah, kondisi boleh menjamak sholat. Seperti apa kondisi boleh menjamak sholat? Di dalam mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali boleh menjamak karena 3 kondisi. Ya. Boleh menjamak karena 3 kondisi. Saat bepergian, kemudian hujan deras, kemudian pada saat berada di Arafah dan Muzdalifah. Namun Rasulullah sendiri jarang ini melakukan jamak ini, ya, jamak ini. Kemudian mazhab Hanafi seperti tadi disebutkan bahwa tidak boleh menjamak sholat. Nah, di dalam mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali ada 3 kondisi ini. Saat bepergian, ini sudah kita kenal semua, ya. Kemudian hujan deras. Bapak yang dimuliakan oleh Allah, ini permasalahan, ya. Memang ada dalilnya mengatakan kalau hujan deras itu boleh menjamak. Tapi yang harus kita fahami adalah
hujan derasnya di padang pasir itu berbeda dengan hujan deras di tempat kita. Ya, berbeda dengan hujan deras di tempat kita. Kalau kita hujan deras, sederas-derasnya pun hujan, sekencang-kencangnya pun angin, ya, masih belum terasa apa-apa karena anginnya, hujannya terhalang oleh bangunan-bangunan yang ada. Tapi berbeda dengan hujan deras pada padang pasir. Hujan deras pada padang pasir itu bisa menyebabkan seseorang itu hilang. Angin deras di padang pasir itu bisa menyebabkan seseorang itu hilang, ditelan padang pasir. Para sahabat pada saat itu kan tinggal memang di padang pasir. Rasulullah tinggal di padang pasir. Jadi untuk yang kedua ini di dalam fikih itu menjadi suatu perdebatan, apakah kondisi hujan itu bisa disamakan dengan kondisi hujan kita sekarang. Kalau kondisi hujan kita sekarang, kalaupun hujan masih bisa pakai payung, apalagi rumahnya dekat, rumahnya tinggal di jalan Belefat sini atau dekat blok A sini atau dekat blok H lah yang dekat gitu kan. Hujan deras, saya mau menjamak aja, dijamaknya lah antara zuhur dengan asar. Kenapa? Hujan deras, nggak kena di situ. Karena hujan deras, kemudian menjamak sholatnya. Nah ini fikih tidak dilihat dengan word by word, ya, tidak dilihat dengan tekstual, tetapi fikih itu dilihat dengan kontekstual. Harus difahami itu sebabnya untuk mengambil satu hukum atau mengistimbat hukum tidak mudah, tidak ujuk-ujuk ketemu hadis jalankan. Rasulullah mengatakan boleh menjamak sholat pada waktu hujan deras. Ini untung nih hujan deras, dalilnya ada. Udah saya jamak aja sholat di rumah. Jamak sholat zuhur dengan sholat asar. Nah ini penempatan tidak tepat walaupun ada dalilnya. Nah ini menjamak sholat karena hujan. Di dalam mazhab Syafi'i boleh menjamak zuhur dan asar dengan jamak takdim, ya. Di dalam mazhab Hanafi tidak boleh secara mutlak. Di dalam mazhab Maliki dan Hambali boleh antara maghrib dan isya, tapi tidak boleh antara zuhur dengan asar, baik hujannya deras ataupun tidak, ya. Jadi kalau zuhur dengan asar di dalam mazhab Maliki dan Hambali walaupun boleh, tetapi tidak boleh zuhur dengan asar. Tapi kalau maghrib dengan isya itu diperbolehkan. Kenapa? Bisa dibayangkan, ya, hujan deras malam hari, padang pasir. Hujan deras malam hari di padang pasir. Kalau maghrib dan isya kan berarti sudah malam, ya. Maghrib dan isya berarti sudah malam. Di padang pasir maghrib dan isya maka itu boleh dijamak. Tapi antara zuhur dan asar, baik hujannya deras atau tidak, di dalam mazhab Maliki dan Hambali tidak boleh. Tapi kalau di dalam mazhab Syafi'i boleh menjamak zuhur dan asar dengan jamak takdim. Kalau Hanafi tidak boleh. Nah ini menjamak. Seperti yang bulan lalu saya sampaikan, kita tanya mana yang lebih banyak kita lakukan, menjamak atau mengqasar? Rata-rata menjawab semua menjamak, ya, menjamak. Padahal Rasulullah tidak berlaku seperti itu. Rasulullah melakukan sholat, mengqasar sholat itu jauh lebih banyak daripada menjamak sholat. Terikot atau tercatat dalam hadis Rasulullah hanya beberapa kali saja melakukan sholat jamak. Padahal beliau sangat sering melakukan perjalanan. Tapi menjamak sholat itu jarang sekali beliau lakukan kecuali dalam keadaan terdesak. Akan tetapi
mengqashar salat iya, mengqashar salat iya. Nah, ini tentang menjamak salat, ya, ini tentang menjamak salat. Kemudian kita lanjut dengan membahas salat di atas kendaraan. Bagian ketiganya adalah salat di atas kendaraan. Hadis ke-36 dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di atas kendaraannya menuju ke arah timur. Namun ketika beliau mau salat wajib, beliau turun dan salat menghadap kiblat. Ya. Ini dalil bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di atas kendaraannya menuju ke arah timur. Kalau kita salat menghadap ke arah timur atau ke arah barat, Pak? Ke arah barat, ya, ke arah barat. Beliau menghadap ke arah timur. Namun ketika beliau harus salat wajib, beliau turun dan salat menghadap kiblat. Artinya apa? Yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah salat sunnah di atas kendaraan. Setiap salat wajib beliau turun dan salat menghadap kiblat. Jadi kalau salat di atas kendaraan, salatnya adalah salat sunnah, maka boleh menghadap ke mana saja, ke arah timur atau ke arah barat. Ya. Tapi Rasulullah hanya melakukan salat di atas kendaraan itu salat sunnah. Pada saat beliau melakukan salat wajib, maka beliau lakukan salat itu secara sempurna. Turun, menghadap kiblat, ruku, sujud dan seterusnya. Tidak melakukan salat di atas kendaraan untuk salat wajib. Hadis ke-37 dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di atas kendaraannya menghadap kemanapun kendaraan itu menghadap. Namun bila salat yang fardu, beliau turun dan salat menghadap kiblat. Hadis riwayat Bukhari. Hadis yang tadi di atas itu juga adalah riwayat Bukhari. Ya. Nah, ini jelas menggambarkan bahwa Rasulullah salat di atas kendaraan itu hanyalah salat sunnah dan boleh menghadap kemana saja. Ya, boleh menghadap kemana saja. Namun bila salat yang fardu, beliau turun dan salat menghadap kiblat secara sempurna. Rasulullah tidak pernah salat wajib atau salat fardu dengan tidak sempurna. Hadis ke-38 bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ke Habsyah, memerintahkan untuk salat di atas kapal laut dengan berdiri kecuali bila takut tenggelam. Hadis riwayat Al-Haisami dan Al-Bazar. Kalau dua di atas mengatakan bahwa Rasulullah itu melaksanakan sholat wajib turun dari kendaraan. Tapi kan kalau di kapal nggak bisa turun ya Pak ya? Ya Al, turun kemana Al? Turun ke laut, turun ke dasar laut, nggak mungkin. Maka untuk di atas kapal, Rasulullah menegaskan boleh sholat di atas kapal. Tapi sholat dengan sempurna. Ya. Kalau dulu, kalau saya pulang ke Sumatera,
itu ada kapal Lawit, ada kapal Kambuna, itu memang ada ruang sholatnya, ruang sholat. Orang di atas kapal itu nggak sholat duduk Pak, sholat berdiri, bahkan berjamaah. Jadi kalau sholat di atas kapal itu boleh, diperbolehkan dan dilakukan secara sempurna. Kuncinya itu, ya, kuncinya itu. Rasulullah walaupun di atas onta, beliau turun. Nah kalau di atas kapal kan nggak mungkin turun kita. Mau turun kemana? Laut. Kalau di atas bis gimana? Hah? Di atas bis. Sebentar. Tenang, sabar. Sabar, tahan dulu pertanyaannya Pak ya. Nah kalau di atas kapal itu secara sempurna kita melakukan sholatnya, melakukan sholat secara sempurna. Ini diperintahkan oleh Rasulullah. Untuk sholat fardu maka kita lakukan secara sempurna. Tapi kalau seandainya di kapal itu, kalau kita berdiri misalnya sampan, ya. Kalau kita berdiri kemudian sholat bisa mengakibatkan tenggelamnya kapal, ya itu mungkin menjadi keringanan, ya. Tapi intinya adalah sholat itu harus dilaksanakan dengan secara sempurna. Jumhur ulama membolehkan sholat sunnah di atas kendaraan, namun mereka mengharuskan turun dari kendaraan bila yang dikerjakan adalah sholat wajib. Ya, jelas. Semua ulama menjelaskan bahwa membolehkan sholat sunnah di atas kendaraan, namun mereka mengharuskan turun dari kendaraan bila yang dikerjakan adalah sholat wajib. Kenapa? Karena sholat wajib itu harus diikuti rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, sehingga harus turun dari kendaraan bila yang dikerjakan adalah sholat wajib. Jika tetap harus sholat di kendaraan, maka harus memenuhi 3 syarat. Jadi sholat sunnah boleh di atas kendaraan, namun mereka mengharuskan turun untuk kendaraan dari kendaraan apabila yang dikerjakan itu adalah sholat wajib. Kalaupun terpaksa di atas kendaraan, kalaupun terpaksa di atas kendaraan, maka ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Pertama adalah syarat sah sholat itu terpenuhi. Apa syarat sah sholat? Syarat sah sholat itu wudu, ya. Kemudian auratnya tertutup, ya semua syarat sah sholat yang sudah pernah kita bahas, ya, itu terpenuhi. Kemudian rukun sholat terpenuhi. Rukun sholat apa? Berdiri itu merupakan rukun, ruku merupakan rukun, sujud merupakan rukun, duduk tahiyat akhir merupakan rukun. Nah, ini jadi yang pertama syarat sah sholat itu terpenuhi, wudu dengan benar, ya, wudu dengan benar. Kalau memang harus di kendaraan juga, wudulah dengan benar. Oh, ada tayamum, ya tayamum bisa, tapi harus terpenuhi syarat tayamum. Apa syarat tayamum? Tidak ada air, ya. Tidak ada air. Benarkah tidak ada air? Kadang-kadang kita bawa air aqua galon, itu ada air. Kadang-kadang ada toilet di atas kendaraan, misalnya kereta ada toiletnya, atau pesawat ada toiletnya, ada airnya. Maka pada saat ada air tidak diperbolehkan untuk bertayamum, ya. Jadi syaratnya harus terpenuhi. Pertama, syarat sah sholat itu terpenuhi, semua syarat sah sholat. Kemudian setelah itu rukun sholat itu terpenuhi.
Rukun sholat apa? Berdiri, duduk, ruku, sujud. Itu terpenuhi. Yang ketiga adalah tidak terjadi hal yang membatalkan sholat. Ya, hal-hal yang membatalkan sholat tidak terjadi. Nah, kalau 3 syarat ini terpenuhi, barulah ulama membolehkan, jumhur ulama membolehkan sholat fardu di atas kendaraan. Ya. Nanti muncul pertanyaan Bapak itu pasti. Lantas di bus bagaimana? Di kendaraan pribadi bagaimana? Nanti kita bahas ya. Bagian belakang. Selanjutnya, karena beratnya persyaratan, maka beberapa hal dapat dilakukan dalam mensiasatinya. Ya, karena beratnya requirement itu 3 itu berat loh Pak, untuk dilakukan di atas kendaraan. Ya. Maka mensiasatinya, pertama adalah hindari dengan sholat sebelum naik kendaraan. Jadi sholat dulu. Kalau sudah masuk waktunya, sholat dulu. Kalau sudah masuk waktunya, sholat dulu. Sholat dulu kalau sudah masuk waktunya. Atau ambil cara menjamak. Ya. Ambil cara menjamak kalau terpenuhi persyaratan menjamak. Ya, sampai pada satu tempat peristirahatan, kalau kita perkirakan nanti sholat, misalnya sholat asarnya kelewat, ya bisa dilakukan di sholat zuhur, tapi lakukan di tempat perhentian bus, katakanlah misalnya. Jadi hindari dengan sholat sebelum naik kendaraan. Ya. Kemudian boleh menunda sholat asal masih dalam waktunya. Boleh menunda sholat asal masih di dalam waktunya. Hadis ke-39, sholat di awal waktu akan mendapatkan ridhon dari Allah, sholat di tengah waktu mendapatkan rahmat dari Allah, dan sholat di akhir waktu akan mendapatkan maaf dari Allah. Hadis riwayat Ad-Darqutni. Ya. Maksudnya apa? Boleh menunda sholat asal masih waktunya. Misalkan sholat zuhur kan harusnya dilakukan di awal waktu. Ya, sholat zuhurnya misalkan 12:30. Boleh ditunda sampai masih ada batas waktunya. Batas waktunya apa? Batas waktunya sebelum masuk waktu asar. Maka boleh. Ini hadis Rasulullah mengatakan, sholat di awal waktu itu adalah mendapatkan keridhaan dari Allah. Sholat di tengah waktu mendapatkan rahmat dari Allah. Yang di awal waktu itu ridho Allah, yang di tengah itu mendapat rahmat dari Allah, dan yang sholat di akhir waktu itu mendapatkan maaf dari Allah. Ya, jadi paling kecil itu nilainya. Yang pertama mendapat ridho Allah, yang kedua mendapat rahmat, yang ketiga ya udahlah mendapatkan ampunan dari Allah. Diampunkan oleh Allah karena melalaikan sholat sehingga sampai di sholat di penghujung waktu. Nah, itu yang kedua, ya boleh ditunda. Yang ketiga, turun dari kendaraan. Ya, yang ketiga, turun dari kendaraan. Karena beratnya persyaratan itu. Syarat harus terpenuhi, syarat sah, rukun sholat harus terpenuhi. Tidak terjadi hal-hal yang membatalkan sholat. Misalnya lagi sholat kentut, ya itu nggak boleh, ya. Maka caranya, 1, hindari sholat sebelum naik kendaraan. 2, boleh menunda waktu asal masih dalam waktunya. 3, turun dari kendaraan. 3, turun dari kendaraan. Yang keempat, tetap sholat di atas kendaraan. Tetap sholat di atas kendaraan, tapi dalam hal ini para ulama juga berbeda, ya. Mayoritas jumhur ulama mengatakan kalau dia tetap sholat di kendaraan, maka dia bayar kembali sholatnya. Nah, setelah keempat langkah itu juga tidak bisa dilakukan, maka pendapat ulama terpecah menjadi 3 pendapat. Ya, pertama,
sholat di kendaraan dengan apa adanya. Ya, setelah langkah tadi sampai kepada langkah keempat, ya, maka sholat di kendaraan dengan apa adanya dan mengulanginya kembali setelah tiba atau memungkinkan. Jadi sholat, udah sholat apa adanya, nggak ada air, susah ngambil air, udah tayamum saja. Sholat duduk di atas tempat duduknya. Sholat duduk di atas tempat duduknya. Kalau begitu pakai ruku nggak? Enggak kan? Nggak bisa. Misalnya, ini misal di pesawat saja atau di kereta lah yang jalan panjang ya, misalnya dari sini ke Jawa, ya. Itu sampai 10 jam, ya. Ada yang 12 jam, ya. Kalau Jawa Timur ya. Sholat apa adanya, air ada, cuma mungkin toiletnya tidak bersih atau susah berwudu, ya sudah tayamum, ya. Kemudian ruku bagaimana? Nggak mungkin sholat di gangnya itu. Kemudian menghadap kiblatnya, emang kita putar tuh keretanya dulu. Mau ke timur, mau ke barat, yang namanya kereta, apalagi kendaraan mobil, kan zigzag tuh, ya. Masa mau kita ikutin? Pertama menghadap kiblat, begitu mobilnya arah sini, begitu mobilnya arah ke sini, kita putar juga sholatnya, ya enggak? Ya, jadi sholat di kendaraan apa adanya dan mengulanginya setelah tiba atau memungkinkan. Nah, ini yang di dalam mazhab Syafi'i dikenal dengan sholat lil hurmatil waqti, ya. Apa itu lil hurmatil waqti? Dari semua syarat dan rukun sah sholat itu, kalau rukuknya bisa diulang nggak Pak? Bisa. Sujudnya bisa diulang. Kemudian berdirinya bisa diulang nggak? Bisa. Di lain waktu. Yang nggak bisa diulang itu apanya? Yang nggak bisa diulang apa? Yang nggak bisa berulang. Kita tidak lakukan, kita lakukan nanti di waktu yang lain. Apa yang tidak bisa berulang? Waktu. Ya. Waktu berjalan terus, nggak pernah bisa balik, nggak pernah bisa kembali. Maka waktu sholat itu yang disebut dengan lil hurmatil waqti. Jadi lakukan apa adanya, kemudian nanti diulang kembali sholatnya, ya. Kemudian pendapat yang kedua adalah sholat di kendaraan dan tidak mengulangi sesudah tiba atau memungkinkan. Ya, sholatlah di kendaraan itu dan tidak mengulangi sesudah tiba atau memungkinkan. Yang ketiga adalah tidak sholat di kendaraan tapi mengqadha sesudahnya, ya. Tidak sholat di kendaraan. Jadi yang pertama, sholat di kendaraan apa adanya dengan semua keterbatasan itu. Nggak bisa ruku, nggak bisa sujud, nggak bisa duduk, nggak bisa wudu dengan benar, nggak bisa takbiratul ihram sambil berdiri, ya. Lakukan apa adanya. Sambil duduk, ya udah, menghadap kemana saja, ya sudah, tergantung kendaraan, ya. Tapi dia dapat waktunya dia dapat. Kemudian setelah dia sampai, dia mengqadha sholatnya. Jadi sebenarnya kebalik, ya. Harusnya kan seperti saya sampaikan bulan lalu, pembahasan masalah qadha itu didahulukan daripada perjalanan musafir. Bahwa qadha itu ada. Semua ulama menyepakati bahwa qadha itu ada. Jadi sholat di kendaraan, kemudian ini apa adanya. Kemudian pendapat yang kedua, sholat di kendaraan dan tidak mengulangi lagi setelah sudah memungkinkan. Ya sudah sholat aja dengan keadaan apa adanya, dia sholat. Menghadap ke kiblat tidak, ruku tidak, sujud tidak, segala macam. Sholat sambil duduk. Itu kan nggak bisa ruku Pak, nggak bisa sujud, ya. Kemudian ya dia anggap sudah mencukupi, ya, dianggap sudah mencukupi.
Kemudian yang ketiga, tidak sholat di kendaraan, tapi mengqadha sesudahnya. Tidak sholat di kendaraan, dia nggak sholat di kendaraan, tapi dia niatkan pada waktu sholat, dia niatkan nanti saya akan qadha setelah sampai. Kenapa? Karena posisi saya tidak memungkinkan untuk melakukan sholat. Dia qadha sholatnya. Ini 3 pendapat para ulama terpecah, ya. Sebenarnya ada pendapat yang keempat, dan ini banyak terjadi pendapat yang keempat ini di kita. Tidak sholat di kendaraan, tidak juga mengqadha. Tapi sayangnya nggak ada ulama yang mendukung pendapat ini. Tidak sholat di kendaraan, tidak pula mengqadha. Lewat deh. Apa nih? Roboh nih? Enggak ya? Jadi goyang. Jadi 3 pendapat ini sholat di kendaraan dengan apa adanya, sholat di kendaraan dengan tidak mengulangi sesudahnya tiba, tidak sholat di atas kendaraan tapi mengqadha sesudahnya. Makanya dengan begini kita pilih yang paling aman. Kita pilih yang paling aman. Di dalam mazhab Syafi'i ini paling hati-hati. Maka di dalam mazhab Syafi'i memilih pendapat yang pertama. Ya. Tapi ada mazhab yang lain memilih pendapat yang kedua, yang ada juga memilih pendapat yang ketiga. Jadi sholat di kendaraan apa adanya, kemudian diulangi lagi. Sholat di kendaraan itulah yang disebut dengan sholat lil hurmatil wakti, untuk menghormati waktu. Jadi nanti pada saat ditanya oleh Allah, ditanya oleh malaikat, tinggal bawa dua-duanya. Ini waktunya, ini pelaksanaan sholatnya. Sholatnya diqadha. Sholatnya diqadha supaya tidak jatuh kepada pelanggaran, maka sholat dulu di kendaraan apa adanya. Ya. Ini sama dengan, ini pernah saya lakukan, bukan di kendaraan saja. Pada saat saya COVID-19 hari, ya, pada saat saya COVID-19 hari, kalau di kamar ruangan itu kan ada toilet. Sebenarnya saya bisa sholat, cuma karena infus dan segala macamnya nggak bisa bergerak, sehingga batal keizinan untuk melakukan tayamum. Karena air ada, dipaksakan juga bisa, ada aqua di samping saya, ya. Kemudian sholatnya bagaimana? Nggak bisa ruku, nggak bisa sujud, orang duduk aja di atas tempat tidur. Tempat tidurnya pun nggak bisa saya arahkan mau ke arah kiblat, nggak bisa. Kemudian bagaimana bersucinya? Orang kateter nempel di sini kok. Najis juga selalu berada dalam keadaan najis karena pakai pempes, kencing pun di situ. Nggak bisa. Ya sudah, yang dilakukan apa? Sholat apa adanya. Tetap sholat. Pada waktu sholat, pada waktunya sholat, sholat. Tayamum, sholat begini, ya sudah. Kemudian setelah saya sembuh, dicatat itu mana yang tinggal selama 19 hari, diqadha sholatnya 19 hari. Nah itu mungkin Bapak pernah lihat dulu waktu setelah saya sembuh dari COVID kemarin. Saya kadang-kadang kalau subuh jarang kelihatan di sini ya. Kalau asar udah selesai sholat asar, saya mojok tuh di situ sholat, sampai ada yang nanya, itu Pak Tri sholat apa ya setelah sholat asar? Jadi bukan sholat sunnah, itu adalah sholat
saya mengqadha sholat yang tinggal. Jadi selama 19 hari itu saya catat. Setelah saya sembuh, bisa melakukan sholat seperti apa adanya, saya bayar hutang saya itu. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya 1 hari. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya 2 hari. Saya contreng itu sampai 19 hari. Saya bayar semua. Kenapa? Karena saya tahu bahwa sholat saya nggak benar, najis nempel di tubuh saya, wudu nggak bisa, ruku, sujud, duduk tidak bisa, menghadap kiblat pun enggak. Lantas apa itu sholatnya? Sholat apa itu? Ya itulah sholat lil hurmatil wakti, hanya untuk menghormati waktu. Baik, itu pembahasan kita tentang sholat jamak dan sholat di atas kendaraan atau sholat dalam keadaan tertentu. Ya, Pak Samson. Kenapa? Ya, niatnya qadha aja. Saya sengaja mengqadha sholat, ya nggak usah repot lah dengan redaksi niat pakai bahasa Arab, nggak usah lah gitu. Pakai bahasa Indonesia aja. Saya sholat, kan kalau dalam bahasa Arabnya sholat biasa tuh adaan, ya adaan. Tinggal ganti dengan qadha. Ya. Kalau mau pakai bahasa Arabnya, tinggal ganti pakai qadha. Ya. Kalau pakai bahasa Indonesianya, ya sengaja saya sholat zuhur 4 rakaat, mengqadha sholat, sudah fardu atasku karena Allah Ta'ala. Ada lagi? Bapak mau nanya tadi? Udah terjawab ya? Iya Pak, terus kita tadi sholat dalam bis. Setelah itu waktu isya, saya maghrib isya masih belum batal. Saya salat waktunya isya, salat di dalam bis. Ya padanya kalau menghadap timur, menghadap timur atau mau isya. Ya. Setelah tiba di itu harus kita sholat lagi atau gimana? Masih ada sholat isya. Ya sholat lagi. Sholat lagi. Hah? Ya kan karena Bapak baru belajar sekarang kan? Untunglah Bapak belajar sekarang. Iya. Apalagi waktu Isya masih ada. Bahkan waktu Isyanya sudah lewat pun Bapak sholat lagi mengqadha. Apalagi waktu sholat Isyanya masih ada. Iya. Jadi tetap kalau sudah ada waktu sholat, ya pada saat itu sholat. Kenapa? Sholat kita yang pertama itu sholat dalam keadaan darurat. Ya, itu hanya untuk menghormati waktu saja. Nah, kalau kita sudah sampai ternyata Isya masih ada, sholat lagi. Iya. Ada lagi? Kan waktunya berarti kan bukan beda selisih jam. Ya, selisih jam. Kalau pada saat kita sampai di tempat itu, kita ikut waktu itu. Ya, kita sampai pada waktu itu, kita ikut waktu itu. Misalnya waktu mundur ya, waktu mundur. Ya kita ikut waktu itu. Pada saat di situ masih ada sholat, waktu untuk sholat maghrib atau sholat isya, ya kita sholat isya. Jadi intinya adalah sholat di kendaraan itu sangat berat requirement-nya. Ya, yang lebih repot ini Pak, kita lagi di tol. Let's say katakan ini yang real saja ya, ini yang real saja. Kita lagi di tol, sholat maghrib dari kantor belum masuk maghrib.
sampai di tolnya tol dalam kota lagi. Dari Grogol sana tuh sampai menuju Bogor, rest areanya di mana? Cuma paling dekat tuh di Bubur, iya kan? Selama dalam kota kan nggak ada rest area. Habis itu macet. Kalau nggak macet mungkin masih bisa gitu, atau mau diakal-akalin keluar atau gimana ya? Keluar di mana gitu kan? Keluar di Tebet atau di mana gitu kan? Masih mungkin kan? Waktu maghrib keluar aja. Tapi sayangnya banyaknya kita sayang dengan itu, main bablas saja, main bablas saja. Padahal keluar sebentar paling hanya beda berapa sih selisih bayar tolnya, masuk lagi gitu kan. Tapi sholat ya. Atau mau ngejar waktu pulang sehingga korbankan sholat maghribnya. Sholat maghribnya. Ujung-ujung mau kemana? Mau berhenti nggak bisa. Jalan macet, jalan 1 meter berhenti, 1 meter berhenti. Dan ini saya alami bertahun-tahun. Itu sebabnya kalau sudah seperti itu, maka saya lebih milih mundurkan berangkatnya, mundurkan pulangnya, sholat dulu maghrib. Ya, sholat dulu maghrib. Nah, dalam kondisi seperti ini nggak bisa. Ya sudah. Banyak hal sebenarnya. Di kereta juga sama. Kereta. Padahal sebenarnya kita bisa berhenti di stasiun mana saja. Waktu maghrib datang, kita bisa berhenti. Kemudian sholat. Karena setiap stasiun kan sekarang ada masjid atau musholanya. Tapi cuma karena gara-gara nanti ngetep 2 kali ini. Kalau kita larinya ke sana, berapa sih nilai sholat gitu? Apakah sebanding dengan tap keluar sebentar? Enggak sebanding, Pak, nilai sholat itu. Makanya hati-hati, ini banyak terjadi di kita gitu. Baik, ada lagi Pak? Ya, Pak Samson, silakan. Najis, ya. Waktunya berapa lama, atau mungkin pada kita kan ada kencing merasa kayak nyiprat atau apa gitu, ya kan? Nah, itu kan ada yang nggak doang, gimana? Jadi kalau kencing dan kita yakin itu keciprat, ya udah tinggal buka celananya aja Pak. Pakai sarung nggak? Nggak ada penggantinya. Kalau memang kita betul-betul yakin itu kencing, ya bisa juga kita lakukan, misalnya kena kolor lah misalnya kan. Ya kita kamar mandi, kolornya dilepas, sholatnya pakai celana. Masa nggak pakai celana? Celananya yang kena ciprat masih bisa diakalin. Kita ke kamar mandi, bersihin sebentar. Sebagian yang kena najis saja. Air mana? Oh enggak dong, enggak. Makanya airnya itu adalah air yang suci, mensucikan. Ya, dia mensucikan, tidak ikut najis dia mensucikan. Ya airnya biasanya mengalir, air mengalir. Ya, udah dicuci aja. Bagian yang ini, ya memang agak. Kalau laki-laki memang agak aneh nanti, karena di sini nih basah semua nih, ya kan? Mungkin kalau orang akan mikir, ini kencing dalam celana nih, jangan-jangan gitu kan. Tapi kalau pakai kolor masih bisa, memungkinkan. Tinggal buka kolornya, sholat, nggak usah pakai kolor. Ya kolornya taruh dulu lah. Tapi jangan kolornya dikantongin ya. Sama aja namanya gitu kan. ada yang ini, wah kolor saya ini kepipisan gitu kan. Ya udah, dia buka ganti kolornya dikantongin gitu kan. Dia sholat ya kan. Sama juga bohong. Yang paling aman tuh Pak, bawa sarung ya. Mau celananya kotor, mau kolornya kotor, tinggal buka, udah pakai sarung. Tapi hati-hati kalau pakai sarung.
Nanti bisa benderanya berdiri nanti. Baik, ada lagi, silakan. Ya. Kayaknya udah lelah nih karena teri malam sampai jam berapa Pak? Ikut? Enak sampai jam 11. Saya nggak bisa ninggalin. Apalagi Pak Salim, habis sampai di rumah juga mungkin nggak bisa tidur ya. Ketiban apa? Nah itu kuasa Allah. Kuasa Allah. Dari nomor paling kincrit akhirnya jadi gitu. Itu kuasa Allah, Pak. Kuasa Allah. Ya kalau kita lihat tadi malam, ini intermezzo sedikit ya. Kalau kita lihat tadi malam, itu memang tangan Allah bekerja. Orang punya niat yang bermacam-macam, ya. Kalau Allah menetapkan lain, ya lain. Kan tergambar kok kemarin. Tergambar sekali. Bagaimana usaha untuk orang mendapatkan satu tujuan. Berbagai macam cara. Tapi qadarullah, Allah yang menentukan. Allah yang menentukan. Apapun usaha orang, apapun usahanya, sebesar apapun effort yang dia berikan, Tapi kalau Allah mengatakan lain, ya lain. Ya. Yang nomornya kuncrit pun jadi juga gitu ya. Ya. Ini apapun kita berserah diri kepada Allah. Tapi sekurang-kurangnya kita berusaha untuk melakukan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak yang dimuliakan oleh Allah, karena tidak ada lagi pertanyaan, kita cukupkan kajian kita pada subuh hari ini. Terlebih terkurang mohon dimaafkan. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.